Sobat sehat dan bahagia yang tercinta, akhir ini di medsos ramai soal dugaan peran oligarki dalam kancah penyelenggaraan pemerintahan. Yang terakhir soal pemagaran laut. Sebetulnya bagaimana negara menempatkan peran oligarki yang terdiri dari para konglomerat, itulah yang masalah yang utama. Saya hitung dari 50 orang terkaya di Indonesia misalnya, total kekayaan 37 orang terkaya di Indonesia dari etnis tertentu adalah sekitar 3.389 triliun. Sedangkan total kekayaan dari orang terkaya keturunan pribumi adalah sekitar 262 triliun. Padahal APBN kita tahun 2025 itu hanya 3.621 triliun. Jadi jelas kita butuh partisipasi semua golongan untuk mempercepat pembangunan bangsa. Oligarki itu sebenarnya apa? Oligarki adalah sistem di mana kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Biasanya elit bisnis, keluarga kaya, atau militer. Kalau oligarkinya terdiri dari para pengusaha besar, otomatis kepentingan mereka adalah kepentingan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi usahanya. Banyak negara di dunia yang memiliki unsur oligarki dalam pemerintahannya, meskipun tidak selalu secara eksplisit diakui. Misalnya Rusia, setelah runtuhnya Uni Soviet, di mana oligarki muncul melalui privatisasi aset negara pada tahun 1990-an. Sejumlah kecil miliarder mengendalikan sektor minyak, gas, dan media. Dan pada waktu pemerintahan Vladimir Putin, Putin telah memperkuat kekuasaan oligarki. Sekaligus kekuatan oligarki itu dipakai untuk menekan oposisi. Apalagi di Amerika Serikat yang bisa disebut sebagai negara swasta. Pengaruh oligarki sangat kuat. Meskipun Amerika adalah negara demokrasi, banyak kebijakan ekonomi dan politik itu dipengaruhi oleh elit bisnis dan perusahaan besar melalui lobi politik dan pendanaan kampanyenya. Beda lagi dengan di Tiongkok, meskipun secara resmi dipimpin oleh Partai Komunis, negara ini memiliki oligarki juga, oligarki politik yang terkonsentrasi pada elit partai dan diperkuat juga dengan taipan-taipan bisnis yang dekat dengan pemerintah. Perusahaan-perusahaan teknologi dan properti terbesar di Tiongkok memiliki hubungan erat dengan negara. Dan penciptaan regulasi negara itu banyak juga disesuaikan untuk mendukung kepentingan para taipan ini. Di Brasil pun, politik Brasil dipengaruhi oleh taipan bisnis dan elit tanah yang memiliki kendali atas pertanian, pertambangan, dan media. Di Filipina, keluarga-keluarga kaya menguasai politik dengan dinasti seperti Marcos dan Aquino memegang kekuasaan selama beberapa dekade. Perusahaan-perusahaan besar di sektor energi, telekomunikasi, dan media juga berafiliasi dengan elit politik. Sejak era kolonial Spanyol dan Amerika, etnis Tionghoa mendominasi perdagangan dan bisnis di Filipina. Mereka kemudian membentuk konglomerasi besar yang mendominasi ekonomi negara. Di Malaysia, sejak zaman kolonial Inggris, etnis Tionghoa di Malaysia itu mendominasi ekonomi. Kerusuhan rasial tahun 1969 itu menyebabkan Malaysia menerapkan kebijakan New Economic Policy yang memberikan keistimewaan kepada penduduk Melayu atau bumi putra. Di Thailand, sebagian besar miliarder Thailand itu berasal dari etnis Tionghoa, tetapi mereka lebih mudah berasimilasi dibanding negara lain. Banyak keluarga Tionghoa yang menikah dengan keluarga bangsawan di Thailand dan masuk ke dalam lingkaran elit politik. Dari pengalaman negara-negara ini, etnis Tionghoa memang tetap menjadi kekuatan utama di dalam ekonomi Asia. Tetapi pemerintah masing-masing memiliki cara yang berbeda untuk mengendalikan atau beradaptasi dengan mereka. Oligarki ekonomi di Indonesia harus kita akui telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Namun tanpa regulasi dan juga pengawasan yang tepat, dominasi mereka dapat memperdalam ketimpangan ekonomi dan menghambat kesejahteraan
rakyat. Perlu ada strategi untuk memastikan bahwa keberadaan mereka tetap memberikan manfaat bagi masyarakat luas, kemudian tidak merugikan kepentingan nasional. Banyak konglomerat besar memiliki kendali atas sektor-sektor strategis seperti retail, properti, dan perbankan yang dapat menghambat persaingan di dalam berusaha. Karena itu solusinya perlu memperkuat komisi pengawasan persaingan usaha yang kemudian agar lebih tegas di dalam mencegah praktek monopoli dan oligopoli. Tingkatkan akses bagi UMKM dan koperasi untuk mendapatkan dukungan regulasi dan perlindungan dari dominasi konglomerat. Masalah berikutnya adalah sebagian besar akses untuk modal dan jaringan bisnis memang lebih menguntungkan kelompok konglomerat. Sementara bagi pengusaha-pengusaha UMKM mengalami kesulitan mengakses pembiayaan dan kesempatan bisnis yang besar. Maka perlu ada keberpihakan dari pemerintah dalam hal penguatan bank-bank milik negara agar lebih aktif memberikan kredit murah bagi pengusaha kecil dan menengah dari kalangan UMKM. Banyak konglomerat besar menikmati keuntungan yang lebih besar, tetapi memanfaatkan celah pajak untuk menghindari kontribusi yang optimal kepada negara. Karena itu, demi untuk keadilan perlu dilakukan dengan ketat pajak progresif yang lebih ketat bagi perusahaan besar untuk bisa memastikan mereka berkontribusi lebih banyak terhadap negara. Perlu ditingkatkan transparansi dalam proyek-proyek infrastruktur dan sumber daya alam agar tidak menimbulkan dan dikuasai oleh kelompok tertentu. Banyak oligarki yang menggunakan kekuatan ekonomi untuk mereka bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk di dalam hal ini adalah pemilu dan regulasi bisnis. Solusinya antara lain dengan melakukan pembatasan dana kampanye dari pengusaha besar, kemudian agar oligarki tidak bisa membeli pengaruh politik. Kemudian juga perlu dilakukan audit transparan terhadap pejabat publik untuk menghindari konflik kepentingan antara penguasa dan pengusaha. Berikutnya, kita perlu mendorong nasionalisme ekonomi yang inklusif. Sentimen anti-etik tertentu yang kadang muncul karena kesenjangan ekonomi, itu solusinya harus melakukan langkah-langkah bangsa yang berbasis kebijakan, bukan diskriminasi, seperti membangun kemitraan antara pengusaha Tionghoa dan pribumi agar ada sinergi dalam pembangunan ekonomi nasional. Kemudian mendorong investasi dalam sektor yang memberdayakan rakyat banyak, seperti agribisnis, manufaktur, dan ekonomi digital. Dan yang paling penting, meningkatkan mentalitas berusaha, mentalitas entrepreneurship sebagai pengusaha dengan meningkatkan pendidikan kewirausahaan dan inovasi teknologi agar lebih kompetitif di pasar ekonomi. Perlu ada perubahan mental ke arah sikap inovatif dan kreatif ini. Faktor terakhir ini yang kiranya membuat bangsa-bangsa di Asia Tenggara ini masih kurang sukses di dalam berkarya.